Jalan perlahan, bawa kikir, tahan sampai akhir. Jangan menyerah. Shalom, selamat sore saudara dikasihi Tuhan. Berbahagia sekali pada saat ini istimewa jemaat GTI dan saudara-saudara yang setia mengikuti acara ini. Saudara, kita mau baca di dalam Mazmur 119 ayat 33. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu, aku tidak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Amin. Saudaraku, ini pengakuan dari Raja Daud. Bagaimana dia berkata, Tuhan pimpin aku, perlihatkanlah kepadaku petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Saudaraku, kita sudah belajar firman Tuhan. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan hampir 100 kali, saudaraku. 97 di saat ini. Ini dengan satu penyertaan dari Tuhan. Tanpa Yesus ini tidak akan terjadi, saudaraku. Sebab apa? Kita tahu dari kebenaran firman Tuhan, siapa bertekun sampai akhir, dia diselamatkan. Saudaraku, Matius 24 ya. Bertekun sampai akhir artinya apa? Sampai nafas terakhir atau kedatangan Tuhan, kita melayani Tuhan dan hidup benar. Itu dicatat di sorga, saudara. Sebab itu hidup ini harus menabur hari demi hari, dilalui bersama Tuhan. Saudaraku, pujian yang sudah lama itu indah. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Saudara, kalau orang mengerti dari ketetapan-ketetapan, hukum-hukum firman Tuhan yang memberi jaminan, saudaraku, Paulus sesudah bertobat, dia dijamin oleh Tuhan. Sampai dia berkata, oh saudara, kepadaku hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Karena apa? Dia mati di dalam Tuhan, mati sampai selesai, sampai saudaraku, oh selamat masuk sorga. Itu harganya tidak ternilai, saudara. Saudaraku, orang bekerja, sekolah, itu kalau lulus indah. Saudara bayangkan kalau satu orang tua lihat anaknya lulus jadi insinyur, jadi dokter, jadi hakim, pengusaha, jadi orang kaya. Saudara, siapa yang tidak senang? Semua orang tua puas, saudara. Tapi itu kepuasan di dunia, saudara. Tapi siapa setia kepada Tuhan, setia pada firman-Nya, bertekun terus sampai akhir, saudaraku, dia akan merasakan terkejut, saudara. Bahkan Rasul Paulus dengan ilham roh berkata, saudaraku, tidak sebanding dengan kemuliaan yang dinyatakan. Berapa orang dia baru beri sedikit hartanya, padahal diberkati Tuhan, diberi kesempatan, tidak berani, saudara. Wah, nanti kan hilang uang saya. Wah, kalong, habis. Itu orang tidak ngerti, itu orang belum sadar, belum ketemu Tuhan. Tapi coba dia ketemu Tuhan, saudaraku, Paulus bilang, apa yang dahulu kuanggap untung, apa yang dahulu bisa menghasilkan duit, kuanggap sampah dibanding kemuliaan
yang disediakan Bapa. Karena apa, saudaraku? Paulus sadar, aku mengerti ketetapan-ketetapanmu, dan dikatakan Raja Daud, aku hendak memegangnya sampai akhir, saudara. Sampai nafas terakhir, bukan main. Ini satu anugerah. Kalau saat ini, sore ini saudara mendengar firman Tuhan, renungkanlah. Engkau masih dapat kesempatan. Saudara masih dapat kemurahan Tuhan. Jangan sia-siakan. Saudara-saudara, banyak orang tidak peduli apa katanya nanti, itu kena jerat, tipu daya iblis. Setan selalu menawarkan, saudaraku, ular berkata pada Hawa yang tinggal di Taman Eden, tinggal di Firdaus. Hawa itu hidup bersama Tuhan, sangat indah. Ular bilang, kamu tidak akan mati. Kamu makan buah larangan ini, kamu tidak akan mati. Berapa orang, saudaraku, pikir kalau kamu bisa nikmati dunia ini, nikmat kamu. Kamu bisa berzinah, kamu bisa nyeleweng, kamu bisa nuruti narkoba. Saudaraku, jalan sana, jalan sini, rangkul sana, rangkul sini. Itu orang buta. Saudaraku, dia tidak sadar jurang sudah di depannya. Saudara, kalau orang yang lihat orang yang berjalan ya di pinggir jurang sambil ketawa-ketawi, waduh, yang lihat itu waduh, sebentar lagi jatuh, habis gulung-gulung di gunung batu yang hancur. Saudaraku, di bawahnya. Itu nasib manusia. Saudaraku, Daud berkata, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu, saudaraku. Orang yang mengerti firman Tuhan, hidupnya akan jadi tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Tenang, saudaraku, kita tenang. Kita bisa melihat, saudaraku, berapa orang korban mengembalikan uangnya Tuhan, persepuluhan. Enggak mengeluh, sukacita malah. Dia bilang, terima kasih Tuhan, aku bisa mentaati firman-Mu. Sebab mengerti, saudaraku, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Dikatakan, aku hendak memegangnya, memeliharanya dengan segenap hatinya. Sebab apa? Tidak sia-sia, saudara. Sungguh tidak sia-sia. Bahkan Roma 8 ayat 18 mengatakan tidak sebanding, tidak seimbang, saudara. Tidak seimbang. Coba saudara bayangkan, kalau saudara disuruh cuci mobil saja. Ini satu contoh, ilustrasi. Saudaraku, seorang anak, ayo cuci nak mobilnya ini, saudara. Mobil kotor sekali, lalu diberi selang, diberi semua airnya ada, sabunnya ada. Anak ini tinggal mengerjakan saja, saudaraku. Selesai, tahu-tahu diberi selembar cek, saudara. Waktu dilihat isinya 10 miliar. Orang bilang,
Tidak sebanding. Tidak sebanding. Ini bisa beli 10 rumah ini. Coba. Itu yang kelihatan. Apalagi diberi sorga. Diberi sorga yang kekal. Saudaraku, abadi. Tidak ada akhirnya, sudah. 1 miliar tahun kali 1 miliar tahun kali 1 triliun tahun belum abadi. Tidak ada akhir. Terus menerus. Enak terus. Waduh. Itu sebabnya Paulus bilang tidak sebanding. Jadi sampah. Kemuliaan dunia ini sampah. Saudaraku, bisa jadi sarjana, lulus jadi dokter, habis itu jadi korban COVID-19. Saudaraku, itu terjadi di mana-mana. Kecewa. Saudara, satu bapak, dia sekolahkan anaknya di luar negeri. Oh, dia pikir besok bisa jadi sarjana di luar negeri. Saudaraku, apa yang terjadi? Justru lagi naik mobil, anak muda jalan kenceng, selip, mati di sana, habis. Pulang tinggal mayat. Bapaknya yang tahu gini ndak usah keluar negeri, buat apa? Di rumah saja tidur, makan, minum, selesai. Banyak orang kecewa, saudaraku. Tapi orang yang percaya, orang yang setia sampai akhir, ndak kecewa, saudara. Saudara memberi secawan air saja ditulis, tidak hilang pahalanya. Saudaraku, apalagi kita memberi sejumlah uang, memberi berkat jasmani, mendoakan pekerjaan Tuhan, ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dicatat, saudara. Itu yang utama, dicatat. Banyak orang kepingin terkenal di dunia, dicatat di dunia perdagangan. Oh, padahal saudaraku, kalau sudah mati ya habis. Tinggal menghiasi batu nisan. Tidak ada apa-apanya, saudaraku. Tapi pikirkanlah hukum-hukum Tuhan. Setia sampai mati, itu artinya tidak menyangkal Tuhan. Tidak hidup dalam dosa, tapi hidup berkenan kepada Tuhan, hidup taat kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, baca Alkitab tiap hari, isi dengan firman Tuhan. Tidak sia-sia, sungguh tidak sebanding, saudaraku. Seperti saya kasih ilustrasi tadi, hanya cuci mobil dikasih 10 miliar dolar lagi. Wih, bukan main. Orang yang lihat ini aja tidak percaya. Betul, nanti semua akan terheran-heran. Sampai ditulis oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang matamu tidak pernah lihat. Loh, kita ini tidak pernah lihat. Saudaraku, pesawat, mungkin ruang angkasa pernah dilihat. Berlian yang harganya paling mahal di dunia pernah dilihat. Mungkin lewat siaran televisi pernah lihat. Apa yang tidak pernah didengar, coba dengar saja tidak pernah. Saudaraku, yang lebih hebat lagi, tidak pernah dipikirkan loh. Mikir itu tidak masuk akal. Itu disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Karena itu bertekunlah sampai nafas terakhir. Tiap hari tetap setia pada Tuhan. Saya undang bangkit berdiri, saudara, di mana berada saat ini. Kita bersama-sama mengucap syukur kalau Tuhan beri kesehatan sampai hari ini. Bersyukurlah, Tuhan itu baik adanya. Tuhan itu baik adanya. Angkat tanganmu sore hari ini. Saya berdoa buat saudara. Bapa dalam sorga, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau dicelikkan. Engkau mengerti akan hukum Tuhan. Engkau diberkati oleh Tuhan. Tuhan, rahasia kebenaran firman bukakan sehingga kami setia kepada Tuhan. Kami mau taat kepada Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai semua
saudara-saudara, para pemirsa, Tuhan, setiap jemaat GTI, biar mereka lebih sungguh-sungguh, lebih setia membaca Alkitab, menyelidiki, berdoa, bahkan mengikuti siaran ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka. Kiranya kasih-Mu Bapa. Terima kasih. Oh, memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Semuanya kita percaya bersama-sama mengatakan amin. Jangan lupa saudara subscribe, saudara bagi-bagikan pada saudara yang lain. Jadi berkat saudara, jadi berkat. Dan engkau dicatat sama Tuhan. Saudara ikut andil bagian. Saya yang menyampaikan firman diberkati. Saudara yang menyampaikan pada orang lain juga diberkati. Tuhan adil. Dalam nama Yesus. Sampai ketemu saudaraku dalam siaran-siaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Haleluya. 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 Shalom. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita lidah kita dengan sorak-sorai bersama-sama yang berahu dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Lord is my light, Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my